Anjing bersurban, Habib gadungan, suka nipu di Nusantara. Minggatlah minggat ke Yaman sana. Jangan dibiarkan seperti ini. Jadi kata Hasan berarti memang dari kiai. Kalau saya tidak percaya. Apakah ini? Saya yakin ini kiainya orang pintar. Yang kasih kata pengantar, saya yakin tidak seperti ini. Kalau saya loh. Bon, sudah kemarin saya sudah diskusikan buku itu, muter-muter sudah. Ya bisa, kalau mau ke sini, undang aja. Nah, boleh saya ke sini. Ke sini. Apalagi kalau dipercaya Pak Kiai. Itu sebenarnya banyak waktu itu Gus pertanyaan yang disiapkan di buku itu, karena tetapi itu hanya ada 6 poin saja, itu sampai hampir 2 jam itu waktu itu. Ya karena muter-muter, sebenarnya simpel jawabannya itu. Betul. Ya karena untuk Hasan waktu itu mencoba untuk, saya anggap itu sebab untuk pembenaran terhadap apa yang ada di situ. Akhirnya panjang ketika menjawab panjang. Itu ketika ini di sini saya bertanya, ini kan di sini ya Hasan itu menulis bahwa untuk nasab Alawi ini karena nasab jauh yang lebih pas itu pencatatan ulama nasab, bukan syurul istifadah. Saya tanya, apakah Anda di sini sedang berfatwa atau sedang berpendapat? Saya tanya seperti itu. Apakah Anda sedang berfatwa atau sedang berpendapat? Nah, kalau dia itu merasa berfatwa, saya pertanyakan, sampai enggak Anda mempunyai kapasitas enggak Anda berfatwa? Tapi muter-muter akhirnya begini, langsung saya ke poin. Lah jadi menurut Anda apa yang dilakukan Kanjeng Nabi SAW, di mana ketika Kanjeng Nabi memakai surah wal istifadah kata ulama, yaitu kabilah Robi'ah yang sudah jaraknya 500 tahun antara Kanjeng Nabi dengan Robi'ah itu Gus, itu kan pakai surah wal istifadah, itu kurang pas. Oh itu kan gak ada pertentangan loh. Ini ilatnya karena nasab jauh, bukan karena pertentangan. Anda sudah jelas di sini. Muter-muter juga Gus. Nah ini saya tunjukkan nih. Saya tunjukkan ini Gus. Ini kan sudah jelas ada ilat di sini. Ilatnya jelas di sini, bukan karena nasab Alawi ini bermasalah. Nih. Nah, kok udah jelas ini Gus. Dalam problem polemik nasab Alawi ini, metode yang paling pas adalah khotun nasab, catatan ulama nasab ya. Dalam kitab ini alasannya, sebab lah ini kan ilatnya Gus ya kan, sebab yang dibahas adalah jalur nasab yang jauh. Lah ini ilatnya Gus. Jadi kenapa yang lebih pas itu pakai khutun nasab, tidak boleh pakai syuris? Ini alasannya gini, sebab yang dibahas adalah nasab jauh, jalur nasab yang jauh. Ini kan ilatnya. Artinya kalau nasab jauh itu tidak pas kalau pakai syurah wal istifadah. Kan gitu artinya Gus. Nah pertanyaan saya waktu itu, lalu bagaimana dengan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengakui atau mengisbat nasabnya kabilah Robi'ah, yang mana antara Kanjeng Nabi dengan Robi'ah yaitu itu 500 tahun Gus. Di situ Kanjeng Nabi tidak mencatat menanyakan mana kitab nasabnya, pencatatannya, atau apalagi kitab zaman Gus. Tidak ada di situ. Nah seandainya di sini ditulis, mungkin ya kalau karena ini sudah ada pertentangan masalah dari pertanyaannya siapa yang menentang, gitu Gus. Iya. Iya
Tapi dia tuh muter-muter, gue nggak nyambung. Wah berarti ini nggak paham dengan apa tulisannya sendiri, nggak paham ini Gus Hasan ini. Lalu dia tambahi, ya karena nasabnya Balawi ini sudah ada yang menentang katanya. Loh ini ada di sini tulisannya karena ada yang menentang, karena nasab jauh. Alasannya ilatnya di sini kan jelas Gus tadi Gus. Ilatnya jelas, bukan karena ada yang menentang, tetapi karena nasab jauh. Aduh. Jadi percuma kalau sebenarnya diskusi dengan mereka itu percuma, Gus. Buang-buang waktu, buang-buang energi. Iya. Percuma. Ya contoh ini tes DNA, kitab sezaman. Padahal itu sudah dijawab 4 tahun, Gus. Diputer-puter terus Kiai ya. Iya. Itu apa emang nggak ada kerjaan? Apa emang kerjaannya itu Kiai? Ustaz. Ya, buat Iya. kerjaan, Ustaz. Untuk dijadikan pekerjaan, Gus. Oh ya udah kalau gitu Kiai, kita jangan kayak gitu. Ya, rame terus sampai TikToknya hilang. Dan banyak manfaat ya, dalam tanda kutip ya, manfaat yang mereka ambil dari polemik nasab ini, Gus. Ada orang ini bukan siapa-siapa, begitu tampil di ya jadi orang yang berbeda, waduh akhirnya dikenal gitu, Gus. Ya kalau bahasa kasarnya cari panggung lah. Iya. Pekerjaan Kiai. Iya. Aduh, percuma, Gus, percuma. Wah. Kalau kok nggak bahas fikih aja, dalam fikihnya aja ya? Iya, Gus. Oh ini ada kunyuk. Masa debat cuma masalah kata pengantar, bukan isi buku. Lah ini kan orang tidak paham. Tadi kan sudah saya isi bukunya yang dibahas. Lah ini orang tidak paham, Gus. Itu bukan kata pengantarnya saja. Oh ini gimana ini kunyuk? Kau tidak paham karena sesuai dengan namanya kunyuk. Tidak paham akhirnya. Ya, tadi yang dibahas itu bukan kata pengantar, kunyuk. Ya Allah. Yang intah farqun tadi itu ya. Begitu dari awal ini sudah seperti ini ya. Ya mungkin kalau yang membaca seperti kunyuk ya tidak masalah, Gus. Tapi kalau kan begini, Gus, yang membuat saya tuh beli bukunya Hasan ini begini. Saya tuh kan tahu Hasan itu kan sering membahas di bahasa. Kalimatnya itu sering keliru baca kita. Akhirnya saya penasaran, lalu bukunya yang dibuat oleh orang ini kira-kira seperti apa? Membaca kitabnya seperti ini, memahami seperti ini. Kan sering kan itu buka kajian ilmu nasab kan gitu kan di komalnya. Akhirnya harganya 35, Gus. Kok beli rokok aja, Kiai? Ya udah. Ya ternyata ya, Menurut saya lebih bagus kitabnya Tengku Kori, Pak Kiai. loh, kalau kitabnya bukunya Tengku Kori, kalau bukunya Tengku Kori ya, bukan karena seotak dengan saya tuh dikasih teman, Gus. Itu kasih tiga buku. Itu sudah dikasihkan. Nah, orang itu pesan sama saya, Bang, ini Kiai tolong dikaji, tolong dipelajari. Kenapa? Karena beliau itu yang kasih buku sama saya ini bukan Habib yang kasih buku. Saya ini tidak yakin ini Tengku Kori akan terus seperti ini, Kiai. Ada kalanya ini suatu saat nanti ini akan berubah. Tolong untuk dijadikan kalau kemudian nanti itu berbelok lagi. Oke, nah, ini saya bukunya. Mana ya bukunya Tengku Kori? Sebentar. Aduh, mana? Bukunya Tengku Kori. Astagfirullahaladzim, mana Allah maghfirlahu warhamhu. Dan saya berharap begini, Gus.
Ya, saya berharap mudah-mudahan itu adalah bagian daripada amalnya Tengku Kori. Saya berharap seperti itu. Amin, amin. Iya, Gus. Cuma saya sayangkan itu yang beli kitabnya itu, Yai. Afdalu man ishtara minad dukhan, Yai. Ini bukunya Tengku ini. Antitesis KH Imaduddin Usman Al-Bantani menjawab pembatalan nasab Balawi, rungkatnya ideologi pembatalan nasab Balawi. Judulnya dari apa? Waduh, ini Tengku ini. Saya berharap ini adalah bagian daripada amal Tengku Kori. Mudah-mudahan. Terlepas sekarang narasinya kalau di komal-komal luar biasa memang. Dan Ada di tamu, sini, Yai. ya. Ada tamu di bawah. Assalamualaikum, Ustaz Madu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Fatah semua. Alhamdulillah. Dan lillah bi barakati du'aika. Tafadhal. Bahas bukunya siapa Tengku? Yai. Tengku Kori. Enggak, sebelumnya. Hasan Syarif. Ya kalau bukunya Tengku Kori itu luar biasa, Yai itu. Masya Allah. Ya, Jadi semua di Ana itu mempunyai buku antitesis itu 6 kayaknya. Ya. Menurut Ana itu yang paling lugas, paling tepat itu punya Tengku Kori. Ya. Nah, kemarin waktu dia tuh, itu kan pernah saya katakan begini, Bang Madu ya. Itu kan Tengku Kori membatalkan nasab habaib ya, bukan Balawi. Yang dibatalkan habaib sama Tengku. Kata Tengku ini, kalau Balawi soheh kata dia kan. Iya. Habaib ini Muhammad Sahib Mirbat itu tidak nyambung kata Tengku Kori. Saya ambil satu. Lalu bagaimana Anda mengatakan itu yang diambil? Saya ambil satu saja. Ibnu Hajar. Di sini kan komentarnya Tengku Kori luar biasa terkait dengan Sohib Mirbat. Ya Sohib Mirbat banyak tulisannya Tengku di bukunya itu. Iya. Ini ada komentarnya begini. Lalu adakah KH Imaduddin memahami bagaimana sekelas Imam Ibnu Hajar yang dikenal sebagai ulama ahli tarjih dan juga dikenal sebagai ulama ahli nasab mengakui dan memuliakan As-Sayyid Muhammad Al-Idrus? Ini kan Sayyid Muhammad Al-Idrus ini kan nyambungnya ke Balawi juga kan? Ya artinya saya cukup kemarin mengatakan seperti ini. Lalu bagaimana dengan komentar Anda ini Tengku? Ibnu Hajar bukankah sudah mengakui Sayyid Muhammad Al-Idrus? Waduh, mencak-mencak dia. Jadi itu ada bab khusus itu Yai tentang Sohib Mirbat. Iya. Sekitar 2 halaman itu atau 3 itu membahas Sohib Mirbat semua itu. Iya. Makanya jadi walaupun saya itu tetap menghindar kalau diskusi nasab karena saya tahu betul karakternya Tengku Kori itu tahu betul. Kalau andai saja saya mau debat, cukup pakai bukunya dia sendiri. Ya. Cuma kemarin Ana nyiapkan Tengku kan Ana dapat PDF tahun 2018 itu di Oman kan ada multaqo ulama. Ya. Nah itu di situ ada manakib-manakibnya Sohib Mirbat itu ada di dalam satu kitab. Sebenarnya Ana mau ngasih ke Tengku, cuma Ana nunggu dulu. Ana bilang gini, teruskan dulu Tengku, asalkan hindari caci maki, tidak apa-apa, teruskan, bagus. Ana gitu kan. Ya, ada itu. Ada sebuah kitab ada di HP anak satunya itu memang masih berupa PDF. Ya, mereka itu begini Bang Madu. Mereka itu kenapa saya menduga di situ tidak ada kebencian? Ya karena dibumbui dengan hinaan-hinaan. Seperti setelah Habib Umar bin Hafid dihina. Apa salah beliau kan gitu? Iya.
Iya, Yai, tadi malam Ana kan juga mutolaah dua buku. Satu bukunya Tengku, yang pertama bukunya Gus Hasan. Di sini Ana ada muskil tentang ijma Tengku. Kok Tengku, Yai. Kata Gus Hasan ijma begini nih, di halaman 12 di buku yang kedua ya, di pedoman memahami kaedah isbat nasab. Di halaman 12 itu Gus Hasan mengatakan mengomentari ijma'nya yang dikatakan oleh Syekh Yusuf An-Nabhani. Beliau mengatakan kalimat ijma' dalam keterangan di atas itu tidak dikenal dalam istilah-istilah ilmu nasab. Sebab dalam perspektif ilmu nasab tidak menerima adanya perbedaan. Ya, tidak menerima adanya perbedaan pendapat. Sementara ijma adalah bentuk kesepakatan dari sebuah perbedaan pandangan dan pendapat, dan ini lazim digunakan dalam perspektif ilmu fikih sebagaimana keterangan dalam kitab Rosail fil Ilmin Ansab halaman 101 sebagai berikut. Wa innama khususon bitasamu li anna nasaba amrun la mudkhala lirru'yati. Lirru'yati fihi. Ini ada 3 muskil. Yai, nanti mungkin bisa jangan jawab. Yang pertama, Nah, itu di halaman berapa katanya di Rosail katanya? Rosail halaman 101. Ya. Sebelum ke Rosailnya ini ada Ngeteknya ya. Yang ngeteknya. ya, sukut dulu ya jabatan. Karena tak sukut dulu. Di situ kalau nggak ada nggak apa-apa. Apa tagnya itu Kiai di Rosail itu? Di mute Kiai. Wallahu alam. Ya, wallahu alam. Terus kalau yang kalau dianggap di nasab itu kadang-kadang tidak ada perbedaan, ada kok. Lalu kalau perbedaan itu kan tingkatan nasab itu kan begini Gus. Ada nasab makbul, ya kan? Nasab makbul itu ba'dun nasabah mengisbatkan, menetapkan, satunya sebagian enggak. Itu kan nasab makbul kan? Itu kan perbedaan. Apakah itu bukan dianggap perbedaan? Sedangkan nasab ada nasab masyhur, ada nasab makbul, ada wa nasabul ladzi athbatahu qaumun min nafsil qabilah alladziina hum ashabu syan wa nafahu qaumun min nafsi tilkal qabilah. Fal isbat wan nafyu fihi mutasawiyani. Nah, ini nggak ada perbedaan. Nasab makbul. Yang dimaksud tidak ada perbedaan di situ apa? Kan gitu. Jadi ajmatil ummah bisa diartikan sepakat di situ para ulama nasab tidak ada yang membatalkan. Cuma saya itu ada beda pandangan terkait dengan ijma yang disampaikan oleh ya termasuk Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani dalam kitab apa itu, termasuk yang disampaikan oleh mufti Mesir itu siapa, Ali Jum'ah ya, sabitun bil ijma kan begitu kan, Syekh Ali Jum'ah. Kalau saya itu memahami ya ijma dalam artian tidak ada pertentangan, semacam ijma sukuti lah, semacam itu. Walaupun saya itu pernah disalahkan salah satu muhibbin, tidak seperti itu katanya. Ya sudah.
Dan apalagi ya? Lah ini saya Yusuf bin Ismail An-Nabhani itu salah satu gurunya Mbah Hasyim Asy'ari ya Gus? Ya Gus? Iya. Iya kan? Salah satu gurunya Mbah Hasyim Asy'ari. Kenapa ya nggak disalahkan sama Mbah Hasyim itu Ajmatil Ummah itu di kitabnya? Saya begini Gus, saya membaca kitab tentang seorang wali Gus. Itu di dalam kitab Kifayatul Awam. Syarat-syarat seorang wali Gus. Di antara syarat seorang wali an yakuna aliman bil ahkam syar'iyyah bihaitsu law adhaballahu al-ilma min ahli al-ardi la wujida indahu. Jadi di antara syarat seorang wali yaitu harus menguasai hukum-hukum syariat. Nah, sehingga sekiranya seandainya Allah menghilangkan keilmuan dari penduduk bumi ini, maka semua ilmu akan ditemukan di wali itu. Nah, sekarang begini Gus, artinya sekarang kalau Mbah Hasyim Asy'ari ini memang wali, kalau saya sih mengatakan insya Allah beliau itu wali Gus. Artinya jangankan cuma ilmu nasab Gus, ilmu tafsir beliau paham, ilmu fikih paham, ilmu hadis luar biasa, ilmu-ilmu paham beliau. Karena dengan kasyafnya ya, jadi kalau sudah berbicara wali kan sudah bisa itu. Nah, apalagi ilmu nasab. Tapi kata mereka, sementara mereka itu memandangnya diukur dengan dirinya yang selalu harus berpedoman dengan kita. Nah ini kan mereka mengatakan begini, wah itu kan dulu tidak ada kurang literasi segala macam. Loh, kok dibilang seperti itu? Saya begini Gus, kalau memang Mbak Alawi ini keliru, bukan ngaku-ngaku, saya yakin Mbah Hasyim Asy'ari rahimahullah tidak akan membiarkan Gus. Karena ini dampaknya luar biasa Gus. Gak mungkin Mbah Hasyim Asy'ari itu akan membiarkan itu. Pasti sama beliau dibongkar, ini Mbah Alawi palsu, pasti disampaikan seperti itu. Oh ini takut kegaduhan, oh ngapain Mbah Alawi, mohon maaf ini, ngapain Mbah Hasyim Asy'ari takut sama Mbah Alawi? Oh sama Belanda aja ndak takut, yang punya senjata, punya Maryam dan lain sebagainya. Apalagi sama Mbah Alawi yang tidak punya apa-apa. Sebentar Gus, ini ada Gus. Siap. Gus, mungkin saya mau izin turun ini Gus ya. Izin turun, ini sudah duhur, ini ada kegiatan Gus. Ya, saya izin turun. Mungkin ya dilanjut mungkin nanti atau besok ya. Insya Allah. Terima kasih semuanya. Mohon maaf karena salah. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara anak tak dengan gimana Bos? Masih